Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu. Kita akan memulai diskusi ini sesuai dengan rencana pada pukul 10.00. Pertama kali yang kami hormati Bapak Fitra Arda, Bapak Direktur Pelindungan Kebudayaan. Yang kami hormati pula Bapak Tri Hartono selaku Kepala Balai Konservasi Borobudur. Yang kami hormati pula para Kepala UPT yang saya lihat beberapa ada di dalam daftar peserta, namun mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena tidak semuanya muncul di dalam layar yang ada di laptop kami. Dan juga para peserta sekalian, yang kami hormati Pak Coro tentunya selaku narasumber yang akan menyampaikan bahan-bahan diskusi pada pagi hari ini. Untuk diskusi kita ini akan mengambil tema sesuai dengan Hari Peringatan Warisan Dunia, yaitu Bersama Melindungi Borobudur, di mana tema dari International Day for Monument and Site pada tahun 2020 ini adalah Share Culture, Share Heritage, and Share Responsibility. Kalau di dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah sebagai kebudayaan bersama, warisan bersama, dan merupakan tanggung jawab bersama. Itu yang menjadi tema pada peringatan Hari Warisan Dunia pada tahun 2020 ini. Dan ada beberapa sesi di dalam diskusi kita. Pertama, nanti akan ada penyampaian dari narasumber, kemudian juga ada diskusi bersama. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga kita di dalam kondisi yang masih darurat, di dalam kondisi adanya wabah corona ini, kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah mengikuti diskusi secara daring seperti ini. Mudah-mudahan ini dapat memberi manfaat dan secara esensi tidak akan berbeda jauh dengan apabila kita melaksanakan di dalam ruangan seperti biasanya. Dan semoga kita semua berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kita dapat bekerja kembali, dapat beraktivitas kembali secara normal seperti hal-halnya sebelumnya. Sebelumnya saya ingin memberikan ulasan mengenai apa itu International Day for Monument and Site. Jadi ini adalah peringatan yang dirumuskan oleh ICOMOS pada awalnya untuk memperingati adanya warisan dunia yang sudah tersebar di seluruh dunia. Kemudian hari yang ditetapkan oleh ICOMOS ini kemudian diadopsi oleh World Heritage Center untuk menjadi Hari Warisan Dunia. Sehingga yang sebelumnya disebut sebagai International Day for Monument and Site, kemudian lebih populer sebagai World Heritage Day. Dan pada hari ini bertepatan dengan tanggal 18 April adalah hari peringatan tersebut. Dan kembali kami ingatkan bahwa tema pada tahun ini adalah Share Culture, Share Heritage, dan Share Responsibility. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan tentu saja dua pembicara yang sudah kita rencanakan, sudah bergabung bersama kita. Yang pertama adalah beliau Bapak Direktur Pelindungan Kebudayaan, Bapak Dr. Andes Fitra Arda M.Hum, beliau sudah bersama kita, nanti akan menyampaikan materinya. Dan yang kedua adalah Bapak Sucoro, beliau adalah perwakilan salah satu masyarakat di Borobudur yang cukup aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian Borobudur. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan memasuki sesi yang berikutnya, yaitu mengenai perkenalan terlebih dahulu dari narasumber secara aktivitas. Selanjutnya kami mohon dari narasumber juga memperkenalkan diri, terutama mohon berkenan ini Bapak Fitra Arda karena beliau adalah direktur yang nama direktoratnya sekarang menjadi Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Barangkali kami yang di UPT sudah cukup mengenal adanya perubahan ini, tapi masyarakat umum saya kira masih mendapatkan. Nanti yang kedua baru nanti Pak Sucoro yang kami mohon untuk menyampaikan. Jadi yang pertama kami mohon Pak Fitra untuk memperkenalkan terlebih dahulu kepada seluruh audien yang ada di diskusi daring ini. Pak Fitra, apakah sudah bisa
dimulai. Baik. Baik, terima kasih Mas Nahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta ya meeting pagi hari ini. Saya Fitra Arda, Direktur Pelindungan Kebudayaan nama sekarang. Nah, kaitan kita yang akan kita bicarakan hari ini sebetulnya sangat sangat berhubungan dengan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, meningkatkan pemahaman siapapun terhadap pelestarian warisan budaya, sehingga terjadilah reorganisasi di kementerian kita. Reorganisasi ini lebih kepada peningkatan performa kebudayaan ke depan. Kalau dulu di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu lebih kepada Direktorat Substansi, sekarang lebih kepada Direktorat Proses. Jadi yang berkaitan dengan cagar budaya, warisan budaya itu paling tidak ada 3 direktorat yang menaunginya. Pertama, ada Direktorat Pelindungan yang di bawah saya. Kemudian ada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan. Lalu kemudian ada Direktorat Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan. Jadi tiga-tiganya adalah satu satuan proses yang tidak boleh terlepas. Kalau judul yang diangkat oleh teman-teman Borobudur, ya Pak Tri, Mas Nahar, dan kawan-kawan hari ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Nah, di organisasi kita sekarang ini sebetulnya sudah sangat dikuatkan. Bahkan satu direktorat mengampu itu, yakni Direktorat Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kebudayaan. Nah, ini ke depan betul-betul menjadi bagian penting bagi kita bagaimana peran serta masyarakat dalam bidang kebudayaan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lihat tadi juga ada Pak Sucoro, narasumber. Selamat pagi Bapak. Lalu kemudian ada teman-teman Kepala UPT, Pak Tri terutama, lalu ada Pak Said juga, saya lihat ada Bu Azah dan teman-teman lain. Tentu akan mengikuti diskusi kita hari ini, tak lain tak bukan dalam rangka bagaimana ke depan kita memajukan kebudayaan secara umum. Tentu dengan keluarnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 itu akan memperkuat Undang-Undang kita nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dua-duanya sejalan menurut saya. Bahkan sekarang direktorat yang kita bangun, reorganisasi yang kita bangun ini, dua-duanya tidak lagi satu substansi, tapi kedua-duanya tangible-nya maupun intangible-nya. Jadi bendanya maupun tak bendanya, jadi dua-duanya sejalan. Kalau disebut Direktorat Pelindungan, maka di sana kerjanya adalah pelindungan cagar budaya, juga pelindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan. Sesuai dengan 10 yang ada di Undang-Undang. Jadi sekarang ini saya kenalkan kepada teman-teman semua, mungkin bagi teman-teman yang tidak di Direktorat Jenderal Kebudayaan, ada 5 direktorat sebetulnya dengan ada reorganisasi baru ini. Yang pertama ada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha dan Masyarakat Adat. Ini lebih kepada pendampingan ya, kenapa dia khusus berdiri sendiri, pendampingan kepada orangnya, pada SDM-nya. Lalu kemudian ada Direktorat Film, Musik, dan Media Baru. Nah ini sebetulnya kita siapkan ternyata dengan kejadian virus corona ini sebetulnya ya media baru itu akan menjadi sangat berperan penting untuk kita sekarang ini, terutama di masa-masa kita yang harus di rumah ini, tentu melakukan salah satu rapat-rapat melalui media ya, melalui online dan lain-lain. Tentu perannya ke depan, termasuk teman-teman tadi saya lihat ada juga membuat pameran online, teman-teman UPT juga sama, komunitas juga sama, sehingga informasi itu tetap sampai ke masyarakat walaupun kita tetap di rumah, tentu melalui media ini. Lalu yang berikutnya, yang 3 lainnya adalah direktorat yang betul-betul menaungi 3 yang saya sebutkan tadi itu, pelindungan, pengembangan pemanfaatan, dan pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya apa peran penting masyarakat seperti tema kita lagi ini ya, tanggung jawab bersama gitu ya terhadap pelestarian kebudayaan itu. Nah di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang baru keluar itu disebutkan betul bahwa setiap orang itu gitu ya berhak berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan. Jadi dia punya itu. Yang kedua, dia harus mendapatkan informasi masyarakat. Setiap orang atau masyarakat itu mendapat informasi. Lalu masyarakat juga, setiap orang itu juga harus dapat memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan, termasuk kawasan-kawasan cagar budaya, museum, taman budaya, dan masyarakat berhak untuk itu.
Sehingga tentu yang terakhir, pemanfaatan dilakukan itu harus memberikan manfaat atau baik di bidang ekonomi maupun di bidang identitas kepada masyarakatnya. Tentu ini sudah diamanatkan. Nah, inilah pentingnya kenapa pemerintah melalui direktorat baru ini berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pendampingan terhadap seluruh masyarakat yang mungkin bergerak di bidang pelestarian cagar budaya atau kebudayaan secara umum. Nah, menurut saya masyarakat sangat penting perannya ke depan, termasuk apa yang sudah dilakukan selama ini. Kenapa? Masyarakat menurut saya melalui komunitas, dia adalah jembatan. Kalau menurut saya dia adalah jembatan yang menghubungkan cagar budayanya kah, kawasan budayanya kah, atau budayanya sendiri dengan masyarakat yang ada di sekitar situ. Melalui komunitas lah, sehingga peran kerjasama kita harus selalu dengan masyarakat tentu menjadi sangat penting. Nah, di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini, termasuk juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 sebetulnya bahwa masyarakat juga selalu harus diberi pemahaman terus bagaimana memberikan pemahaman tentang bagaimana pelestarian itu harus dilakukan dan untuk apa kita lestarikan. Nah, di dalam strategi kebudayaan yang kita susun kemarin itu, salah satunya adalah bagaimana peran penting masyarakat ke depan dalam merencanakan setiap kegiatan berkaitan dengan kebijakan kebudayaan. Jadi mereka terlibat langsung mestinya gitu ya. Jadi bersama-sama untuk membangun kebudayaan itu. Nah, tentu pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan selama ini perlu kita tingkatkan sehingga masyarakat betul-betul kehadiran dari kawasan cagar budaya itu atau kehadiran cagar budaya itu bagi kepentingan mereka, baik untuk ekonomi, identitas, atau yang lainnya. Ketika itu dilakukan, masyarakat saya pikir juga akan dengan sendirinya ikut bersama-sama melestarikan itu. Yakin saya apa yang dilakukan oleh Pak Sucoro barangkali selama ini misalnya itu kan sudah memperlihatkan bagaimana pentingnya gitu ya peran masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya maupun kalau kita sebut sekarang di Borobudurnya. Itu hal-hal ini yang perlu kita support terus. Nah, pemerintah tentu nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan sampaikan ada beberapa kegiatan sebetulnya yang bisa mensupport masyarakat untuk bagaimana ke depan kita bersama-sama melestarikan atau tanggung jawab bersama terhadap pelestarian cagar budaya itu. Sekali lagi, dengan keluarnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, negara juga merubah organisasinya untuk memperkuat pemajuan itu, untuk memperkuat kebudayaan sendiri, sehingga apa yang kita sebut di dalam undang-undang ketika dia keluar itu, kebudayaan adalah investasi untuk masa depan dalam pembangunan bangsa ini. Barangkali itu untuk awal Mas Naru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali Pak menyampaikan ya perkenalan dan juga mengenai bagaimana partisipasi masyarakat sesuai dengan undang-undang kemajuan. Nanti akan kita lanjut lagi untuk penjelasan yang lebih rinci. Demikian Pak Fitra, dan selanjutnya Pak Sucoro, kami mohon untuk menyampaikan perkenalannya dan bagaimana aktivitas beliau. Mungkin beliau bisa bercerita tentang latar belakang beliau dan juga aktivitasnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan ruat rawat. Ini beliau ini sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan yang bernama ruat rawat. Langsung. Oke. Selamat siang Pak Nahar dan Pak Fitra. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya boleh dikatakan saya penggagas sekaligus saya sebagai pemprakarsa, sebagai juga taruhlah pelaksana gitu ya. Tadi disebutkan ada ruat rawat Borobudur. Nah, ruat rawat Borobudur yang alhamdulillah Pak Fitra kita sudah berlangsung sampai 17 tahun. Konsepnya saya pikir sama dengan apa yang tadi disampaikan bahwa peran masyarakat sebetulnya sangat penting dalam upaya pelestarian. Kita mengenal pelestarian tapi lebih besar pada pemanfaatan. Saat ini Borobudur dikembangkan menjadi tempat pariwisata, tentunya harus juga memperhatikan bagaimana kita melestarikan sebuah warisan budaya. Warisan budaya dalam hal ini lebih dikenal sebagai pusaka budaya. Kita mengenal pusaka budaya, kita mengenal juga bagaimana pustaka budaya, kita mengenal juga pengembangan kawasan Borobudur yang selama ini terus lebih ditingkatkan, namun seperti yang pernah
sampaikan di beberapa media massa, pelestarian juga lebih penting. Dulu sebagai prolog aja, nanti bisa disambung lagi Mas Nahar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Coro. Mungkin sebelum disambung ke Pak Fitra kembali, barangkali Pak Coro bisa bercerita sebenarnya filosofinya apa sih? Kenapa harus menyelenggarakan yang namanya ruat rawat ini Pak Coro? Sedikit saja Pak Coro. Oke, terima kasih Mas Nahar. Jadi Borobudur yang kita tahu ya, pertama adalah Borobudur itu sebagai peninggalan dari dinasti Wangsa Sailendra. Yang pasti tujuan utamanya adalah untuk sebagai tempat meditasi ya, tempat sembahyang. Tapi perjalanan waktu Borobudur dikembangkan menjadi pariwisata. Oleh karena itu, peran pelestarian Mas Nahar yang sangat penting sebetulnya ketika dikembangkan menjadi tempat pariwisata. Nah, untuk menjembatani dari kedua dimensi yang berbeda itulah mencoba kita lahirkan sebuah ruat rawat Borobudur sebagai ruang komunikasi budaya, Mas Nahar. Ya, maksudnya supaya manfaatannya bisa seimbang gitu dengan iya, betul, seiring gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Coro, nanti kita sambung kembali. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fitra, saya kira cukup panjang mengenai bagaimana peran dari pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang, baik undang-undang cagar budaya maupun undang-undang kemajuan kebudayaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fitra, ada yang saya tangkap itu adalah bagaimana masyarakat itu merasakan kehadiran dari sebuah cagar budaya di lokasinya itu atau di tempat masyarakat itu berada itu seperti apa. Seperti itu tadi yang sempat diutarakan oleh Pak Fitra. Oleh karena itu kami mohon Pak Fitra kembali untuk memberikan penyampaian yang lebih mendalam lagi mengenai kira-kira bentuk fasilitasi pemerintah yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk bisa bersama-sama mengapresiasi adanya cagar budaya di lingkungannya itu seperti apa. Barangkali bisa dilanjutkan tadi yang telah diawali oleh Pak Fitra tadi. Monggo Pak Fitra. Ya, terima kasih ya Mas. Jadi kita jangan sampai gitu ya ketika melindungi, melestarikan itu masyarakatnya terasing dari kawasannya itu sendiri gitu. Tentu dengan sendirinya kita perlu memberikan pembinaan, bantuan dan lain-lain pendampingan sehingga masyarakat bisa memahami. Mungkin tidak hanya satu sisi dia mendapat keuntungan ekonomi itu cuma satu sisi saja. Yang lebih penting adalah bahwa itu ada identitas yang seperti disampaikan oleh Pak Sucoro tadi itu. Ketika dia anggap itu identitas, ini adalah bagian dari hidupnya gitu ya, dia dengan sendirinya pasti akan melakukan perawatan, pelindungan dan lain-lain. Nah kalau tidak itu ya masyarakat akan jauh dari apa yang kita sebutkan dari awal tadi. Tentu peningkatan peran itu yang kita perlu lakukan terus. Nah, makanya ada direktorat khusus ke depan yang akan melakukan pendampingan dan kepada seluruh masyarakat yang ada di kawasan cagar budaya ataupun yang berkaitan dengan kebudayaan. Sehingga harapannya masyarakat betul-betul merupakan bagian terpenting dalam pelestarian itu. Misalnya cagar budaya atau objek cagar budaya itu merasakan identitas dari bangsanya, ketika dia dimanapun berada, dia merasa itu bagian dari hidupnya, sehingga dia akan membantu, memperhatikan. Saya contohkan misalnya di Sumatera Barat itu ada Istana Pagaruyung, walaupun dia tidak cagar budaya lagi. Tapi orang-orang Malaysia, ya orang-orang Minang yang tinggal di Malaysia, itu menganggap itu identitas dia. Sehingga dia pulang, dia ikut merawat, dia ikut memberikan bantuan, pelestarian, dan lain-lain. Di sisi lain, masyarakat juga merasakan kehadiran itu, sehingga dia ikut bersama-sama melestarikannya. Dengan misalnya ya hati-hati merokok, kalau takut kita kebakaran lagi misalnya. Itu kan bagian terpenting ketika masyarakat menyadari bahwa itu bagian dari hidup mereka sehari-hari. Nah, sama juga Borobudur sebetulnya. Jadi sekali lagi tentu pemahaman pelestarian itu, pelindungan, seperti sampai Pak Sucoro itu tentu dengan cara ya bahwa nilai-nilai yang ada di balik yang kita lestari itu kita sampaikan. Yang kedua, tentu bagaimana masyarakat juga melalui komunitas kita ajak bersama-sama membicarakan perencanaannya. Mau kita apakan ini ke depan? Apa perannya masyarakat? Apa perannya pemerintah? Apa perannya orang-orang misalnya dunia usaha dan lain-lain? Tentu itu akan berbagi
tata kelolanya juga akan menjadi kelihatan. Nah, sesuai dengan itu, keluarnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sebetulnya negara sesuai strategi yang sudah dibuat itu sudah melakukan hal bagaimana ke depan peran masyarakat kita bantu. Di undang-undang bahkan disebut dana perwalian. Nah, untuk tahun ini sebetulnya kalau tidak ada COVID ini ya tentu ada sudah digelontorkan, tapi baru tahun depan bisa kita pakaikan ya dana abadi kebudayaan gitu ya, dana perwalian itu 1 triliun. Nah, tahun depan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, karena baru tahun depan, nah untuk tahun ini sebetulnya kalau sebelum COVID kemarin kita membuat bantuan, ada fasilitasi namanya, fasilitasi kebudayaan. Ada 2 jenisnya. Fasilitasi kebudayaan itu yang pertama berkaitan dengan ya dia bisa dokumentasi karya kreatif, maestro, lalu kemudian penciptaan karya kreatif, atau seperti yang dilakukan oleh Pak Sucoro gitu ya, misalnya pendayagunaan ruang kultural ya, ada di situ fasilitasi, ada kegiatan dialog, pameran, lalu kemudian ada kaitan dengan workshop, pagelaran dan lain-lain, itu bisa kita bantu. Tentu mereka mengajukan proposal yang akan nanti diseleksi oleh para kurator gitu ya, dan itu bisa digunakan oleh para komunitas maupun masyarakat. Lalu kemudian ada juga namanya fasilitasi kebudayaan interaksi budaya. Ini lebih kepada bantuan kita kepada diplomasi budaya, sebetulnya bisa keluar negeri, bisa juga antar daerah gitu ya. Jadi masyarakat bisa memakaikan itu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Lalu kemudian yang ketiganya, ini juga bantuan sebetulnya, tapi bekerjasama dengan masing-masing direktorat yang ada di kementerian kita, termasuk dengan teman-teman di UPT, gitu ya, itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan apapun yang dilakukan itu tentu akan menjadi bagian bagian penting bagi kita untuk memberikan memberikan sesuatu kepada masyarakat atau pendampingan gitu ya, melalui Direktorat Pembinaan Lembaga dan SDM itu tentu akan kelihatan ke depan betapa sesungguhnya partisipasi masyarakat itu kita sangat harapkan, karena keterbatasan pemerintah sebetulnya baik SDM-nya maupun kemampuan pengetahuan dan ruang dan lain-lain, tentu masyarakat yang kita harapkan. Masyarakatlah melalui komunitas yang akan menjadi jembatan untuk saya menghubungkan ya, lingkungan sekitar itu dengan cagar budayanya. Jadi sekali lagi pemerintah membuka ruang itu sebetulnya bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang mungkin yang bergiat di bidang kebudayaan pada umumnya. Begitu Mas Nahar. Terima kasih sekali Pak Fitra, cukup banyak yang dijelaskan bahwa ternyata banyak itu peluang-peluang masyarakat untuk bisa mendapatkan bisa mendapatkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk bersama-sama melestarikan cagar budaya. Ada beberapa bentuk tadi disebutkan, ada berbentuk fasilitasi, pendampingan, dan lain-lain. Sebelum masuk ke diskusi, saya ingin kembali mengundang Pak Coro, Pak. Barangkali bisa disampaikan harapan-harapan ke depan nih Pak Coro, bagaimana masyarakat, terutama di Borobudur ini, bisa ikut terus melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan untuk bersama-sama melestarikan Borobudur. Harapannya seperti apa nih Pak Coro? Iya, terima kasih Pak Nahar. Jadi selama ini Ruatan Borobudur yang sudah berlangsung sampai 17 tahun itu, jadi kita mencoba Pak. Jadi kita ada salah satu kegiatan yang diampu oleh Sekolah Lapangan kawasan Borobudur yang dimulai sejak tahun 2007. Nah, inilah yang terus selalu mensupport tenaga-tenaganya. Jadi selalu mempersiapkan volunteer ya, taruhlah pekerja-pekerja ruatan di tim ruatan dari tahun ke tahun. Misalkan tahun 2020 yang sekarang ini kita sudah siapkan dari 2019 kemarin. Setiap tahun kita mengadakan semacam seminar atau dialog diskusi yang bekerja sama dengan Balai Konservasi tentunya. Kita ajak masyarakat itu untuk datang di Borobudur, nonton relief Borobudur. Nah, mulai dari itulah mereka kita support, kita dorong agar relief Borobudur itu bisa diketahui cerita-ceritanya oleh masyarakat, sehingga bisa merubah mindset teman-teman seni, karena kami basicnya dari seni tradisi. Nah, seni tradisi yang tadinya jatilan, ada ndolala, ada kobro siswa dan macam-macam itu kita coba ya
pakai cerita atau kita tambahi cerita-cerita yang ada di Rally Borobudur. Sehingga itu bisa menguatkan masyarakat, menguatkan personal seni tradisi tadi, merasa handar beni lah terhadap warisan cagar budaya yang ada di dekatnya tentunya. Kira-kira seperti itu, Mas Nahar. Ya, terima kasih Pak Coro. Jadi pada intinya adalah bagaimana nilai-nilai yang ada di Candi Borobudur itu bisa teraktualisasi ke masyarakat, salah satunya dalam bentuk seni-seni yang ada di kawasan Borobudur, begitu kurang lebih ya Pak Coro ya. Iya, baik. Oleh karena itu harapan kami Mas Nahar, harapan kami apa yang kita lakukan selama 17 tahun ini tentunya itu menjadi kewajiban pemerintah Mas. Jadi agar jangan sampai terputus gitu. Sehingga bersama-sama Pak pelestarian itu iya gitu, seperti itu. Oke Mas Nahar, monggo. Terima kasih Pak Coro. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penyampaian dari narasumber. Selanjutnya kita akan membuka forum diskusi karena judulnya kan diskusi. Tentu saja harus banyak masukan-masukan dari peserta yang hadir melalui diskusi melalui media Zoom ini. Sebelumnya kami ingatkan bahwa untuk menyampaikan pertanyaannya mohon untuk melambaikan tangan, tetapi bukan melambaikan tangan di kamera seperti bukan ya, tetapi ada tombol reaction di sana, kemudian di situ ada raise hand, itu cara untuk menyampaikan bahwa ingin ada sesuatu yang disampaikan. Silakan Bapak Ibu mencermati di mana tombolnya, namun sebelumnya kami mohon Pak Trihartono barangkali ada yang disampaikan karena bagaimanapun juga diskusi pada pagi hari ini tidak mungkin terlaksana tanpa dorongan maupun inisiatif dari Pak Trihartono selaku Kepala Balai Konservasi. Pak Trihartono, monggo Pak bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan Pak Fitra yang telah sudi untuk hadir pada pertemuan kali ini. Kami atas nama Balai Konservasi Borobudur mengucapkan terima kasih. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sucoro yang setelah bertahun-tahun ikut melestarikan Candi Borobudur dengan kegiatannya Ruat Rawat Borobudur. Dan inilah Ruat Rawat Borobudur yang ke-17 yang mempunyai khas karena ada wabah COVID yang mestinya tetap berjalan, dan pada hari ini mestinya ada perayaan yaitu Mubeng Candi Borobudur, Pradaksina di Candi Borobudur. Ini rencananya akan dilaksanakan hari ini, dan pada hari ini juga rencananya kita juga akan melakukan pertunjukan di Candi Borobudur untuk masyarakat. Kemudian kita juga akan menghidupkan lampu Candi Borobudur pada malam hari tadi malam, dan banyak pertunjukan-pertunjukan lainnya yang akan dilaksanakan. Namun karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, maka kita ubah salah satu kegiatannya adalah diskusi pada siang hari ini. Untuk itu kami mohon kepada para peserta diskusi untuk memberikan masukan yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya untuk kelestarian Candi Borobudur ke depan. Saya kira itu Pak Nahar yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Dan nanti Pak Fitra kami mohon untuk memencet tombol atau bahwa kita ada pameran purbakala dalam rangka Hari Warisan Dunia ini, kemudian ada diskusi dan ada kampanye pelestarian. Nah, nanti kami mohon untuk menandai dimulainya kegiatan itu. Terima kasih Pak Fitra atas kesediaannya. Matur nuwun. Waktu saya kembalikan kepada Pak Nahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, matur nuwun atas ulasannya terhadap kegiatan ini, dan saya menggarisbawahi tadi satu hal yang disampaikan oleh Pak Tri bahwa Balai Konservasi Borobudur juga melaksanakan pameran secara online di laman online-nya Balai Konservasi Borobudur. Nanti silakan dilihat di sana ada alamat yang bisa dikunjungi, dan juga nanti ada beberapa
sajian-sajian yang bisa dilihat pameran secara online di media sosialnya Balai Konservasi Borobudur. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya dalam diskusi pada sesi yang setelah berikut ini. Saya lihat di layar ada Bapak Erwin Junaidi yang menyampaikan raise hand-nya. Satu. Yang lainnya barangkali bisa digunakan ya. Tombol reaction di sana kemudian ada tulisan raise hand. Sudah bisa melihat tombolnya Bapak Ibu? Atau kita mulai saja dengan satu pertanyaan pertama dari Bapak Erwin Junaidi. Mohon memperkenalkan diri dan kemudian menyampaikan pertanyaannya secara ringkas ditujukan kepada narasumber yang mana atau dua-duanya atau bagaimana, mohon disampaikan secara ringkas dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terdengar Mas Nahar? Terdengar. Silahkan Pak Erwin. Jadi, pertanyaannya, perkenalkan dulu, nama saya Erwin, saya dari komunitas Malam Museum, tinggalnya di Jogja. Ini pertanyaan saya sebenarnya saya tujukan untuk Pak Fitra. Nah, beberapa waktu yang lalu karena kami sering banget berkegiatan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY Jawa Tengah, termasuk juga Balai Konservasi Borobudur, itu yang kemudian muncul dari diskusi-diskusi kami adalah sejauh mana sih sebenarnya Pak peran pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi, utamanya Dinas Kebudayaan, terhadap upaya pelestarian cagar budaya. Karena kebanyakan Pak, temuan-temuan, misalnya temuan-temuan benda diduga cagar budaya, itu pasti selalu akan diserahkan kepada BPCB, sedangkan BPCB itu kan selalu jumlah pegawai juga terbatas, terus kemudian SDM-nya juga kurang. Nah, ini ketika Dinas Kebudayaan itu ditempati untuk melapor, itu biasanya mereka menyampaikan hal yang kayak misalnya kami kekurangan dana lah, kami kekurangan sumber daya juga. Nah, ini sejauh mana sih sebenarnya Pak? Terus kemudian memang apakah ada wacana bahwa cagar budaya yang tingkat nasional itulah yang kemudian diurusi oleh BPCB, sedangkan cagar budaya tingkat daerah itu yang kemudian diurusi oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Nah, sejauh mana sebenarnya lobby-lobby dari pemerintah pusat, utamanya dari Direktorat Kebudayaan, Jenderal Kebudayaan. Terima kasih begitu Mas Nahar. Matur. Terima kasih Mas Erwin dari komunitas Malam Museum. Saya kira langsung saja bisa Pak Fitra mohon menyampaikan jawabannya karena kita sambil menunggu peserta lain yang mencet tombol reaction-nya. Baik. Terima kasih Mas Nahar, terima kasih Mas Erwin sudah ikut diskusi. Menarik ya, terima kasih atas peran sertanya selama ini di bidang warisan budaya, khususnya cagar budaya misalnya, masuk museum. Apa yang ditanyakan oleh Mas Erwin tadi sebetulnya juga kami sangat rasakan ya, termasuk teman-teman kita di UPT. Seolah itu semua punya pusat gitu ya, bahkan bilang itu belum diserahkan ke kami gitu. Sebetulnya itu bukan di sana masalahnya. Jadi ketika kita melihat hal seperti itu, kita kemarin berupaya melakukan bukan kerjasama ya, rapat ya dengan Kemdagri. Nah, Pemda ini biasanya akan lebih patuh pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kemdagri. Lalu kita melakukan kerjasama itu, termasuk dalam rencana program mereka, sehingga mau tidak mau mereka juga harus menganggarkan berkaitan dengan cagar budaya atau kebudayaan secara umumnya. Dan memang kita rasakan selama ini mereka selalu bilang kami tidak punya anggaran dan tidak punya tenaga, macam-macam lah. Nah, sebetulnya di dalam kewenangan kan sudah dibagi ya di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah 32 maupun Undang-Undang CBC dan pemeringkatan itu sudah jelas sudah diatur. Cuma ya memang itu tadi sekali lagi peran mereka ya banyak yang belum kita rasakan. Di sebagian tempat sudah, tapi di beberapa tempat itu belum. Termasuk misalnya dalam rangka pelindungan awal itu dalam rangka penetapan
Bagaimana tim pendaftar saja tidak punya, apalagi TACB-nya, tentu ini akan jadi sangat krusial ke depan, padahal itu bagian penting bagi di daerahnya. Karena selama ini daerah mungkin pada umumnya menganggap ketika berkegiatan di bidang kebudayaan itu dianggap kos, biaya. Sekarang sebetulnya sudah dianggap sebagai investasi gitu ya. Itu bagian identitas. Misalnya kita temukan prasasti di satu wilayah abad ke-7 atau abad ke-8, bayangkan saja abad ke-8 daerah itu sudah tahu tulis baca. Tidak akan mungkin rajanya menggunakan batu tulis itu atau prasasti itu kalau masyarakatnya tidak baca. Itu kan identitas sebetulnya. Nah, selama ini barangkali Pemda ya banyak aja alasan misalnya, tapi kita sudah mulai mendekati di beberapa sisi, termasuk kita mendekati Kementerian Desa, Mas Erwin. Jadi bagaimana misalnya penggunaan dana desa itu untuk pemajuan kebudayaan, termasuk di dalamnya cagar budaya dan museum itu tadi. Jadi kegiatan di desa itu tidak hanya membuat gorong-gorong atau jembatan atau apa, tapi juga bagian terpenting adalah penguatan kebudayaannya gitu, karena ke depan itu yang kita harapkan, ketahanan budaya kita yang kita harapkan. Seperti sekarang misalnya, tentu di masa-masa sulit kita kan tidak pernah terbayang ketika ada pandemi ini ya, misalnya tentu ini harus terpanggil betul daerah sebetulnya dalam rangka pelestarian itu. Kita tidak bisa keluar karena langkah-langkah kita menanganinya. Nah, sementara selama ini barangkali kita melihat sendiri yang sudah di depan mata, barangkali mereka tidak masih kurang perhatiannya. Nah, memang di pusat salah satu langkah kita mendekati Kemdagri sebetulnya untuk membuat kebijakan menganggarkan di bidang kebudayaan. Lalu kemudian berkaitan dengan yang akan kita kelola ke depan, memang kita prioritaskan ke depan itu adalah untuk UPT pusat itu ya memang cagar budaya yang tingkatnya nasional gitu ya, karena sudah ada pembagian. Nah, pembagian kewenangan dan peringkat itu akan menunjukkan juga kewenangannya ke depan. Nah, tentu untuk membantu pendampingan tentu kita akan tetap terus lakukan, terutama berkaitan dengan masyarakatnya ya. Jangankan masyarakat, Pemdanya barangkali juga perlu kita lakukan pendampingan, karena sebagian besar kalau kita lihat, mungkin Mas Erwin juga lihat sendiri, tiba-tiba salah satu mungkin Pak Kadisnya yang menurut kita mungkin tidak pas, bukan kita tidak menghargai ilmu lain gitu ya, tiba-tiba dipimpin oleh ilmu bidang apa misalnya, itu kan kadang-kadang yang mungkin juga melemahkan dari tata kelola kebudayaannya. Nah, di strategi kebudayaan kemarin itu yang kita masuk ke Bappenas, salah satunya adalah perbaikan tata kelola itu, sehingga harapannya Pemda juga ikut bersama-sama dengan kita di pusat, dengan komunitas dalam rangka pelestarian itu. Jadi sekali lagi memang peran serta pemerintah daerah itu sangat kita harapkan ke depan. Itu Mas Erwin dari kami. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, demikian tadi Mas Erwin, saya kira pertanyaannya sudah dijawab dengan cukup tuntas oleh Pak Andi Said tadi menunjukkan tangannya. Ya, betul Pak Said ya? Ya, ya betul. Ya. Bisa disampaikan pertanyaannya Pak Said. Iya. Mas Nahar bisa dengar saya? Ya, sudah terdengar Pak. Silakan dilanjut. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Direktur, Pak Coro. Selamat pagi teman-teman semua. Berbahagia sekali kita bisa bertemu muka ya, walaupun dalam kondisi di masing-masing tinggal di rumah gitu. Saya sangat mensupport kegiatan Pak Sucoro yang ikut secara sukarela ikut melestarikan. Ini mungkin baru satu-satunya yang ada di Indonesia ini. Jadi sangat iri kami di Jawa Timur ini kan nggak ada orang yang seperti itu. Belum ada. Banyak pelestari tapi belum menghususkan diri seperti itu. Terutama untuk di peninggalan Majapahit yang di Trawulan ini, itu akan karena sangat berbeda dengan Borobudur yang single monumen gitu. Kalau di Majapahit ini yang banyak itu masih di bawah tanah. Jadi agak sulit memang untuk melakukan hal yang sama. Tapi tentang pemberdayaan masyarakat ini, inilah yang harusnya kita belajar dari Pak Sucoro itu. Seperti apa baik. Nah ini saya ingin masukkan dari Pak Sucoro, kira-kira bagaimana cara melestarikan. Jadi kita fokuskan dulu di pelestariannya, di samping pemanfaatannya ya. Jadi kita di pelindungannya, bagaimana caranya supaya temuan-temuan yang hampir tiap hari ada di Trawulan ini
bagaimana caranya supaya kita tidak kerja sendiri. Jadi BPCB tidak bekerja sendiri. Seperti yang tadi disebutkan Pak Direktur, kadang-kadang dinasnya ya karena alasannya kurang dana lah, kurang sumber tenaga dayanya, seperti itu. Jadi semuanya dialihkan ke BPCB, yang sebenarnya kalau menurut aturannya yang dikelola oleh BPCB, seperti yang tadi disampaikan oleh teman dari museum itu yang statusnya atau peringkatnya nasional. Nah ini yang masih dilema di kami, seperti itu Pak Coro. Mungkin Pak Coro bisa memberikan kira-kira seperti apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi Said. Ini pertanyaan kepada Pak Sucoro. Jadi Pak Sucoro bisa langsung menjawab bagaimana ini kok awal mulanya dari Pak Coro sendiri mengawali kegiatan kemudian timbul kuat untuk terlibat secara langsung di dalam pelestarian ini supaya bisa dalam tanda petik ini menular kepada situs-situs lainnya. Bisa dicontoh gitu. Ya. Oke, Pak Andi. Salam sejahtera Pak Andi. Matur nuwun, Mas Nahar. Terima kasih Pak Coro. Saya pikir antara pelestarian dan pemanfaatan itu mestinya seiring, Pak. Jadi saya di sini mencoba dengan strategi kami yang kita coba di desa itu biasanya ada nilai-nilai tradisi, acara tradisi seperti nyadran, sedekah dan sebagainya. Kemudian di desa di sekitar kami di Borobudur juga ada peninggalan cagar budaya. Nah, dari nilai tradisi, acara tradisi seperti nyadran dan sebagainya juga cagar budaya yang ada di situ itu mempunyai mitos, Pak, mempunyai mitos, cerita dan sebagainya. Nah, itulah melalui namanya seminar, waktu itu kita kerjasama dengan Bali Konservasi, waktu itu masih Pak Marsis, tahun 2007 kita awali, kemudian sampai sekarang masih terus berlanjut sampai Pak Tri. Ini mitos-mitos sejarah itu kita coba kombinkan, Pak. Kita antara warisan budaya tangible dan intangible-nya itu kita satukan, Pak. Kita rumuskan menjadi satu cerita. Nah, cerita mitos yang lahir dari tradisi desa dusun tersebut, nah, kita pentaskan menjadi sebuah pertunjukan yang namanya Kidung Karmai Bangga. Nah, ternyata Kidung Karmai Bangga itu menjadi kebanggaan tersendiri buat masyarakat. Kalau tadi Pak Fitra, bagaimana kita membangun sinergi dengan pemerintah daerah? Ya, kita sinergi, Pak, dengan pemerintah daerah Magelang, kita sinergi. Tapi kita tentunya tidak semata-mata, Pak, jaga nun sewu dengan bantuan-bantuan dari pemerintah daerah. Kemudian dana-dana desa. Desa itu acara tradisi yang seperti saparan, ada nyadran dan sebagainya. Ini juga dari masyarakat dananya, bukan dari pemerintah daerah, bukan dari desa. Nah, acara tradisi yang seperti itu, Pak, kita tentunya agak sedikit jadi waktunya jadi panjang. Kenapa ruatan itu sendiri bisa sampai 3 bulan, Pak Andi? Karena ruatan itu, karena di situ acara tradisi itu mengacu pada kalender Jawa. Nah, sementara kita berpatokan pada Hari Warisan Budaya 18 April. Nah, jadi kadang-kadang acara tradisi nyadran yang di situ ada acara Senjo Deso. Senjo Deso itu kita mencoba memfasilitasi, Pak Andi, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan sebagainya di situ kita kenalkan dengan teman-teman di Balai Konservasi, kita ajak jalan ke sana. Nah, disitulah, Pak, terjadi interaksi, bisa ada sambung rasa. Nah, sehingga yang namanya ruatan itu bisa benar-benar disengkuyung oleh masyarakat. Saya kadang-kadang ternyuh, Pak Andi, benar saya ternyuh sekali. Pembukaan ruatan, opening ruatan itu pasti malah teman-teman desa itu nyumbang sayuran, Pak. Sayurannya nggak tanggung-tanggung sampai ton. Tahun kemarin 4,5 ton, Pak. Disumbangkan kepada masyarakat yang di sekitar Candi Borobudur.
Nah, masyarakat kami sebetulnya ada di lereng Sumbing, lereng Sindoro, lereng Merbabu. Ada salah satu teman yang tak jauh dari kaki candi, itu di situ ada dusun Glioran, desa Tambeng. Dia melaksanakan acara tradisinya namanya Sedekah Kedung Winong. Sedekah Kedung Winong itu karena masyarakat di situ hidupnya itu disanggah oleh Kali Progo, Pak. Dia ngambil batunya, dia ngambil ikannya melalui joyo dan sebagainya. Setahun sekali mereka bikin acara Sedekah Kedung Winong. Nah, setahun sekali pula hasil dari itu juga yuk bareng-bareng disumbangkan. Kemarin, oh ini ada kok dapat lele, ya udah kita makan bareng situ. Nah, sinerginya antara seni tradisi yang tadi melahirkan namanya Kidung Karmawi Bangga, yang ternyata menjadi sebuah kebanggaan betul di tataran masyarakat desa, sering ditanggap, Pak. Ditanggap di lain daerah. Pernah ditanggap di Jepara salah satunya. Kemudian dapat honor yang agak lumayan. Dari honor itu kita sisihkan, Pak. Kita sisihkan untuk ngontrak lahan. Lahannya ditanami sayuran, Pak. Ada kubis, ada macam-macam sayuran lah. Nah, sayuran-sayuran itu setahun sekali juga disisihkan yang untuk nyumbang di masyarakat sekitar Borobudur. Kira-kira itulah strategi saya selama ini, mengapa ruatan yang tadinya itu hanya sehari 2 hari, sekarang menjadi 3 bulan, 73 hari tahun ini. Kemudian hanya kendala corona ini jadi puncak acaranya agak terganggu. Untuk mengapresiasi tadi, Pak, seni tradisi yang ada di desa, kami mencoba bikin namanya Festival Kesenian Rakyat. Dari setelah tadi diceritani sama Balai Konservasi tentang bagaimana Jataka, Awadana yang bisa dikemas dan menjadi cerita-cerita yang panjang, itu kita festivalkan setiap tahun. Tahun ini kita melibatkan 124 kelompok kesenian tahun ini. Baru terlaksana kira-kira 70 sekian kesenian, ada corona ini jadi macet. Nah, dari festival itulah kita tropinya kita nun sewu, kita nyuwun Pak Dirjen untuk bisa memberikan tropi sekaligus uang pembinaannya. Nah, disitulah masyarakat bisa para kreatif terus berbatu meningkatkan kualitasnya. Jadi tidak hanya asal tampil gitu aja, Pak. Oke, matur nuwun Pak Andi, semoga itu bisa menginspirasi. Ya. Jadi barangkali seperti ini Pak Andi Said yang disampaikan oleh Pak Chandra garis besar bahwa beliau mengawali dari tradisi-tradisi yang ada di masyarakat terlebih dahulu. Itu beliau garap, kemudian dari tradisi itu kemudian dikemas. Nah, dikemas menjadi sesuatu yang bisa diselaraskan dengan pelestarian tadi. Nah, setelah bisa dikemas, maka nanti akan muncul suatu produk, misalkan tadi ada ikut dengan Kidung Karmawi Bangga salah satunya, kemudian hal itu menjadi kebanggaan. Jadi ini bertemu persis dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa cagar budaya ketika dia sudah menjadi bagian dari kebanggaan masyarakatnya, maka disitulah terjadi interaksi positif untuk pelestarian candi. Jadi dari awalnya tradisi yang ada tadi dikemas, kemudian muncul kebanggaan masyarakat, baru kemudian nanti bisa beranjak kepada yang lebih tinggi lagi dalam bentuk festival dan lain sebagainya. Barangkali secara garis besar kalau tidak salah saya tangkap kurang lebih seperti itu Pak Andi Said. Ya, masih ada sedikit, boleh masih ada sedikit Mas Nandar. Ya, silakan Pak Andi. Ya, jadi gini, mungkin agak seperti yang disampaikan oleh Pak Coro tadi itu, masyarakat Trawulan pun seperti itu. Ada ruat desa, ada ruat macam-macam, ada sedekah bumi, termasuk di Segaran ada sedekah laut, karena Segaran itu dianggap sebagai laut. Tapi ya mereka hanya berhenti sampai di situ. Terus yang kedua, ada kegiatan-kegiatan lain
yang seperti kalau istilahnya teman-teman di sini adalah mengislamkan peninggalan cagar budaya. Artinya contohnya gini, beberapa bagian dari candi dijadikan struktur makam dan itu dijadikan untuk mengundang orang untuk berziarah ke situ, ya seperti itu. Ada juga seperti Siti Inggil yang dijadikan makamnya Raden Wijaya. Padahal kita tahu kan tidak ada makam pada masa Hindu-Buddha. Yang kayak gitu-gitu, tapi tujuannya berbeda. Akhirnya tujuannya adalah ke komersil. Itu yang terjadi di Terowongan saat ini. Sehingga banyak sekali bermunculan tempat-tempat ziarah yang dijustifikasi sebagai makam tokoh-tokoh atau raja masa lalu di Majapahit gitu. Ini yang menjadi permasalahan kita juga. Bahwa kepedulian masyarakat itu ada, sama saja dengan teman-teman yang ada di Borobudur, tapi agak sedikit melenceng gitu loh, tanda kutip. Jadi betul-betul dia memelihara, tapi dia menambahi, menjadikannya sebagai monumen Islam gitu. Supaya menjadi tempat ziarah. Dan itu banyak sekali. Termasuk makam Panjang, makam 7 yang di Troloyo itu buatan semuanya. Dan diperkuat oleh tokoh-tokoh tertentu yang didukung oleh ya para klinik gitu. Jadi selalu arahnya dari klinik. Jadi seperti itu masalahnya sebenarnya. Jadi kalau budayanya tetap ada, bahwa merasa memiliki tetap, tapi karena terlalu merasa memiliki, akhirnya diubah. Jadi yang tadinya bukan makam jadi makam gitu. Seperti makam Raden Wijaya di Sidinggil itu. Jadi sudah dibuat oleh mereka jadi susah lagi dikembalikan ke asli-asliannya. Saya rasa itu ya. Mungkin kita perlu pikirkan bersama. Oke, Pak Andi. Mungkin sedikit saran aja, Pak Andi. Jadi sebetulnya hanya pada diri kita sendiri. Artinya pada kemampuan panitia itu sendiri, Pak Andi. Salah satunya contoh yang kami alami, Pak. Sejauh mana kami bisa menampung mereka. Di Borobudur juga seperti itu, Pak. Ada ruwatan itu, nama ruwat. Itu kan sering ditafsirkan salah. Ruwat menjadi ruwat Sukerto. Kayak Gedono Gedidi dan sebagainya. Padahal ruwat yang kami maksud adalah meruwat dirinya sendiri. Bagaimana kita sebenarnya berperan serta dengan niatan suci gitu kan. Ini yang sebetulnya. Rawat jelas itu bermakna kelestarian. Nah, orang yang datang di acara ruwatan, Pak, juga ada, Pak. Juga banyak. Kemarin tanggal 14 Maret kemarin itu ada sekitar 321, Pak. Itu dari Jawa Timur, Indonesia Timur, datang di Borobudur juga kalau diizinkan itu loh. Kalau diizinkan mereka datang sore, kemudian mungkin 1 jam atau 2 jam di pelataran Borobudur. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Dan saya pun juga mengarahkan mereka sebetulnya tidak, jangan menempatkan Borobudur menjadi sebuah monumen yang sakral seperti itu, meskipun itu aslinya sakral gitu kan. Nah, tapi pendekatan saya mungkin agak bisa mendekati mereka ya, jangan pakai dupa, jangan pakai kembang dan seterusnya. Nah, pilihan-pilihan mereka melalui ruwatan itu tetap aja masih mengsakralkan Borobudur. Nah, sakralnya itu kita alihkan, Pak. Sekarang Borobudur itu, saya pernah ngomong, kalau Borobudur itu sudah kehilangan roh gitu loh. Saya sampai ngomong gitu, Borobudur kehilangan roh. Nah, bagian rohnya itu ada di Gunung Tidar, ada di Gunung apa lagi, ada di mana lagi. Nah, mereka kemudian mengunjungi tanggal 14 kemarin justru malah di Gerabak. Di Gerabak itu ada makam namanya Sunan Geseng. Yang setiap tahun di sana juga dirituali, Pak. Ada festival Sunan Geseng di sana besar. Itu sampai festivalnya bisa sampai 5 hari di makam Sunan Geseng itu. Kemudian ada lagi di sebelah masih di Gerabak ada makam Mbah Gabah. Nah, kita alihkan ke sana, Pak. Juga akhirnya yang masyarakat di sana dapat dikunjungi, mereka bangga dikunjungi orang, dan orang-orang yang ini
orang-orang dari penjenengan yang dari Jawa Timur juga merasa bangga. Oh ternyata di Borobudur tidak harus di Borobudurnya. Nah, ya. Nah ini suasana seperti ini bisa akhirnya bisa interaksi berimbang itu bisa nyambung. Nah kira-kira seperti itu. Ya. Bagaimana kita sebetulnya menempatkan orang itu sendiri agar bisa mereka tetap ikut di ruatan, tapi feeling mereka mesti tetap dihormati, dihargai, dan masuk di masalah menjadi salah satu bagian dari acara ruatan. Ngaten Pak Adi. Ya, terima kasih Pak tambahannya. Dan tadi memang yang disampaikan Pak Andi Said tadi merupakan tantangan yang cukup berat saya kira. Dan moderator tentu saja tidak bisa memberikan jawaban mengenai yang saya. Barangkali dari Pak Fitra di selaku direktur barangkali ada yang bisa disampaikan mengenai besar yang dihadapi di BPJB Trawulan yang disampaikan oleh Pak Andi Said tadi. Makasih Pak Said. Memang tidak hanya di tempat Pak Said, beberapa lain juga di Banten misalnya gitu ya. Kejadiannya juga sama gitu. Ya, jadi ada hal-hal baru yang diciptakan gitu ya. Jadi menurut saya, pertama menurut saya itu apa yang dilakukan Pak Sucoro itu sebetulnya sesudah amanat undang-undang itu. Undang-undang nomor 5 itu betul dilakukan. Bahwa itu antara tangible dan intangible itu jadi satu kesatuan. Bahwa kenapa CB tidak dimasukkan di 10 objek? Karena 10 objek itu pada umumnya dilaksanakan di CB-nya gitu, dilakukan di CB-nya, ritualnya, ritusnya gitu. Jadi poin pokok utamanya itu ya di CB-nya itu. Ya itu sudah dilakukan oleh Pak Sucoro. Lalu kemudian barangkali Pak Said, mungkin tugas berat kita seperti kata Mas Nahar tadi itu memberikan pemahaman, pendekatan gitu ya. Tokoh jadi penting menurut saya. Seperti yang disampaikan Pak Sucoro, tentu berbagai cara pendekatannya gitu ya. Karena memang bermacam-macam juga pola yang muncul sekarang ini. Seperti kemarin kan muncul apa ya? Yang menguasai dunia macam-macam lah namanya ya bidang itu. Jadi memang ketika direktoratnya kita bangun dalam rangka itu sebetulnya bagaimana pendekatan pelestarian yang sifatnya fisik itu dimulai dari lingkungannya yang mungkin masih berkembang, entah ritusnya, ada istiadatnya. Ketika itu dilakukan, masyarakat akan merasakan apa yang disampaikan Pak Sucoro itu, merasakan bahwa itu adalah milik kami, sehingga yang 4 ton disumbangkan itu tidak jadi apa-apa. Kan sesuatu yang kalau kita dalam agama mungkin ibadah buat mereka menyumbang itu, keterpanggilan gitu. Nah itu yang ingin kita lakukan, termasuk ketika Pak Said mulai pendekatan kepada teman-teman di Trawulannya, bagaimana misalnya pencari bata yang awalnya tidak respect akan jadi respect, ikut melaksanakan, yaitu bagian terpenting menurut saya. Bahkan apa yang dilakukan ke depan itu mungkin dari komunitas seninya, pergerakan seni di sana itu kita gabungkan dengan para pelestari dan orang yang sedang mencari makan, barangkali dalam tanda petik ya di kawasan kita itu gitu. Itu dengan kehadiran itulah kita harapkan. Nah, peran tokoh adat, peran pemerintah daerah itu jadi penting. Ya, menurut saya itu jadi sangat utama. Kalau di Sumatera itu ada alamnya, kalau di Jawa mungkin juga ada persatuan apanya, kalau di Makassar juga kuat, di Bugis juga sama gitu ya. Tentu tokoh-tokoh itu kita harapkan. Biasanya kalau ada 1 orang 2 orang yang kuat itu mereka akan bertahan dengan pelan-pelan dengan cara yaitu seperti yang disampaikan Pak Sucoro tadi, jangan-jangan ini Borobudur sudah tidak ada roh apanya ya, hilang gitu ya karena itu. Tapi kita yang memaknai sebetulnya di masa kekinian. Jadi barangkali itu tambahan saya, memang ada tugas berat kita ke depan. Ya, akhir barangkali tugas berat kita juga adalah di masa-masa pandemi sekarang ini mungkin kita juga punya, kami di daerah perlindungan juga akan sudah mulai memikirkan bagaimana bencana selama ini kan gempa, banjir ya, ini juga bagian bagaimana kita menangani warisan budaya ke depan dalam rangka mungkin virus seperti ini sekarang ya. Bagaimana langkah kita melakukan? Yakin saya anggota-anggota Pak Said atau teman-teman Pulau PT semua bekerja di lapangan masih ya, memelihara dan lain-lain. Tentu ini juga punya risiko-risikonya. Nah, SOP-nya, aturan-aturannya tentu akan menjadi bagian dari penanganan bencana kita ke depan. Maka itu belum pernah kita prediksi bahwa akan terjadi seperti ini ya. Selama ini baru gempa, banjir, kebakaran gitu ya. Itu yang menyebabkan situs kita terbengkalai. Ternyata sekarang kita tidak boleh kemana-mana ya tentu juga ada langkah-langkah lain barangkali yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Seperti Pak Sucoro tadi, tahun ini akan direncanakan tapi belum terjadi, tentu bisa melalui media baru salah satunya gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Jadi saya lagi salah satu kerja keras kita adalah penguatan masyarakatnya ya, itu mudah dibacanya tapi agak sulit ya ketika orang bermacam-macam yang hadir di situ. Saya contohkan misalnya di Pulau Penyengat ya,
sebagian besar sekarang bukan lagi orang asli Penyangannya, tapi banyak orang luar. Nah, pendekatan itu bagaimana dia nyambung dengan budaya yang ada sekitar itu, tentu itu yang perlu kita beri pemahaman kepada orang-orang yang datang di sekitar sana. Termasuk kalau di Trawulan itu pencari batanya kan kebanyakan tuh orang dari, mungkin tidak orang terkasih di situ gitu ya. Nah, sekarang mereka sudah mulai sadar. Tentu Borobudur juga sama. Yakin saya hari ini banyak teman-teman komunitas hadir, tentu sudah bekerja dengan baik, tentu kita terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian, Mbak Marati, tentu sudah banyak kerjasama dengan UPT kita di daerah, tentu kerjasama kuat ke depan tentu harus kita tingkatkan lagi. Itu Mas Nahar sedikit terakhir dari saya. Ya. Terima kasih Pak Direktur yang telah menyampaikan tambahan yang sangat menarik mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Andi Said tadi, memang permasalahan yang cukup pelik. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut, kami ingin kembali menyampaikan bahwa Balai Konservasi akan meluncurkan pameran daring. Jadi mohon berkenan Pak Fitra untuk memencet tombol secara resmi dibukanya pameran. Mohon maaf saya juga bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ada tombol yang dipencet di laman itu, sehingga nanti setelah dipencet maka secara resmi pameran daring itu dinyatakan dibuka. Mohon waktunya sebentar, kami mempersiapkan. Yang kuning ini Mas Nahar? Ya, yang warna kuning Bapak. Ya, membuka pameran ini ya? Ya, mau ditunjukkan ke layar Bapak pada saat memencet. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan dipencetnya tombol kuning yang ada di layar itu, maka secara resmi pembukaan pameran online Balai Konservasi Borobudur dinyatakan selesai dibuka. Barangkali Pak Fitra ada yang ingin disampaikan dan nanti mohon memencet. Ya, sebelum dibuka tentu terima kasih ya. Ini salah satu langkah kita, yang media baru namanya di masa COVID ini, kita baru pameran dari rumah gitu ya. Itu ternyata bisa kita lakukan. Ini pelajaran positif juga menurut saya, terjadinya bencana gitu ya. Terima kasih, tentu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka pameran ini kita buka dengan resmi. Ya, kita tepuk tangan semua. Ya, sudah keluar. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengakses sekarang pameran online tersebut di laman yang link yang ada di medsos Balai Konservasi Borobudur. Kita memiliki beberapa medsos, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan di sana nanti akan ditampilkan link untuk masuk ke dalam pameran online Balai Konservasi Borobudur. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita buka kembali, barangkali masih ada yang ingin disampaikan, hal yang bisa didiskusikan bersama, seperti tadi bisa memencet tombol reaction, kemudian raise hand. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oh ya, di sana ada Ibu Diana, Mbak Nana, akan menyampaikan pertanyaannya. Halo Mas Nahar. Oh ya, ya sudah bisa langsung disampaikan Mbak Nana. Ya, bisa dengar ya? Ya, silakan diperkenalkan diri dulu, mungkin sebagian peserta belum. Bisa Mbak Nana, silakan. Oke. Terima kasih Mas Nahar. Selamat pagi Pak Nahar, teman-teman Balai Konservasi Borobudur, Pak Fitra, Pak Coro, teman baik. Perkenalkan saya Nana, Pak Diana Setiawati dari Culture Unit UNESCO Jakarta. Saya satu tim dengan Bu Moy, Pak. Ini menarik sekali, saya sangat mengapresiasi langkah Balai Konservasi Borobudur dan Kemdikbud langsung melakukan switch ke metode virtual untuk campaign. Saya pikir ini bagus sekali dan ternyata animonya sangat tinggi. Ini saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Jadi tadi saya sudah mendengarkan presentasi Bapak dan penjelasan Bapak, juga Pak Coro, sangat jelas, dan saya tertarik dengan kata penguatan identitas. Jadi ini pertanyaannya lebih ke Pak Fitra sebenarnya. Jadi kebetulan UNESCO Jakarta, unit budaya juga punya beberapa program pemberdayaan Pak di sekitar situs warisan dunia. Beberapa di antaranya ini di sekitar Borobudur, Prambanan. Kemudian kami juga akan masuk ke Bali Pak tahun ini. Nah, memang yang kami amati ini karena ini konsepnya pemberdayaan ini memang banyak hubungannya dengan meningkatkan mata pencaharian Pak di sekitar situs warisan dunia begitu. Tapi memang kami lihat penguatan identitas ini masih sangat diperlukan Pak.
Jadi mungkin juga di level-level sekolah yang ada di sekitar situs warisan dunia ini, pelajaran tentang warisan dunia mungkin masih sangat kurang. Jadi pengetahuan anak-anak bahkan sampai dewasa ini masih sangat kurang. Kami mencoba melakukan beberapa gimmick seperti cerdas cermat warisan budaya seperti itu, tapi sebelumnya memang anggota masyarakatnya kami kasih dan cukup menarik buat masyarakat dan cukup berhasil karena lebih user friendly begitu. Nah, tapi secara umum kami juga ingin menanyakan apakah di tahun ini dan tahun-tahun kedepannya dari Dirjen Kebudayaan ada upaya yang lebih konkret, misalnya sampai di level teknis, di level komunitas tentang konsep penguatan identitas itu, Pak. Jadi misalnya seperti inisiatif-inisiatif luar biasa seperti Pak Coro ini kan bagus jika memang mereka sudah sangat kuat pemahaman filosofinya. Jadi nanti kalau ada Pak Coro yang lain di sekitar situs yang lain, ini selain mereka menampilkan interpretasi mereka, mereka juga bisa menyampaikan pesan yang tepat gitu. Itu kira-kira pertanyaan saya, Pak Fitra. Mohon maaf dan terima kasih Mas Nahar. Ya, terima kasih Mbak Nana. Barangkali Pak Fitra bisa langsung menanggapi. Secara pokok yang beliau tanyakan adalah mengenai penguatan identitas tadi. Ya, makasih Mbak Nana. Yang sejalan ya di dalam undang-undang pemajuan juga identitas jadi penting. Bahkan bahwa berdikari di bidang kebudayaan itu identitas sebetulnya. Tentu melalui pendekatan-pendekatan intangible yang menurut saya juga akan menjadi sangat penting gitu ya. Misalnya saya contohkan begini, saya kebetulan lahir di Sumatera Barat, tapi tinggal di Lampung. Nah kami itu ada jiwa misalnya merantau gitu ya. Merantau itu bagian dari identitas. Merantau itu apa? Kerja keras sebetulnya. Nah begitu juga ketika kita memberi pemahaman tentang cagar budaya atau warisan budaya dunia ini, terutama kan pengaruh utamanya di sekolah sekarang. Anak-anak muda itulah ke depannya akan menjadi bagian terpenting dalam pelestarian itu. Tentu melalui berbagai tokoh. Nah, penguatan di kita sekarang melalui direktorat khusus sebetulnya yang akan mendampingi ke depan dimanapun masyarakat maupun lembaga ya. Direktorat Pembinaan Lembaga dan Tenaga namanya, yang akan bersama-sama dengan masyarakat, apapun, Dewan Kesenian, Taman Budaya, apa saja, itu akan kita dampingi. Tentu mendampingi itu tidak ya artinya tidak memberi begitu ya, tapi betul-betul mendampingi yang sifatnya bahwa mereka juga bisa mengajukan program perencanaan bersama-sama dengan kita. Intinya itu sebetulnya. Harapannya adalah komunitas itu orang per orang, dia adalah jembatannya yang akan menghubungkan cagar budayanya kah, warisan budayanya kah, dengan masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, penguatan identitas itu jadi penting. Saya contohkan, saya sangat kaget juga waktu saya jadi kepala UPT di Sumatera Barat, Mbak Diana, kepala BPC Batu Sangkar. Istana Pagaruyung itu kan sudah tidak cagar budaya karena sudah kebakaran, tapi sekarang itu selalu dibantu oleh perantau-perantau yang ada di Semenanjung Malaysia. Kenapa sesungguhnya itu identitas? Apa yang disampaikan Pak Sucoro bagian dari itu, sampai 4 ton sayur misalnya, karena dia merasa itu bagian milik kami. Sekarang di sana misalnya, awas ya kalau Anda merokok di kawasan cagar budaya kami atau kawasan wisata kami, kalau kebakaran lagi, akan kehilangan identitas. Nah, tentu peningkatan itu jadi penting. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan UNESCO, penguatan masyarakatnya dengan kami, tentu itu harapan kita ke depan. Sehingga momentum peringatan hari ini kan tidak hanya sebagai kita memperingati dalam rangka untuk besar-besarkan sesuatu, tidak. Tapi betul-betul harus menjadi titik langkah awal kita mungkin, kalau bisa kita sebut, bagaimana ke depan warisan budaya ini menjadi penting betul bagi ketahanan budaya kita. Ketahanan budaya gitu ya. Bagaimana Borobudur dibangun itu sebetulnya karena ketahanan budaya ya. Kalau Mbak Diana ke Sumatera Barat, bagaimana masjid mereka bergonjong, bukan kubah. Itu kan identitas mereka masih muncul di situ. Ini juga bukan Indiana. Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, termasuk Pak Sucoro, dia seiring sejalan yang menurut saya kami. Jadi sekali lagi kita akan melakukan itu ke depan. Kenapa misalnya reorganisasi perlu kita lakukan? Kalau dulu kan khusus cagar budaya, cuma cagar budaya saja. Kalau sekarang tidak. Kita juga lindungi dari segi non-nya, misalnya data berikutnya. Gitu. Ada misalnya ritual apa ya, diturunkan ke generasi berikutnya. Bagaimana cara menurunkannya? Dibuatlah festival. Apa yang dilakukan Pak Sucoro bagian dari itu menurut saya. Sehingga masyarakat merasakan kehadirannya itu tadi.
Jadi sekali lagi apa Mbak Diana sampaikan menurut saya juga bagian terpenting bagi kita ke depan untuk penyadaran ya. Mungkin tidak hanya masyarakat, termasuk juga para pengambil kebijakan ya di daerah maupun di pusat, sehingga dua-duanya jalan gitu ya. Kalau tidak ya akan ada terjadi menurut saya berat sebelah gitu ya, di sisi masyarakat semangat, di sisi lain ada juga ya penggerusan ya. Akhir-akhirnya apa? Akhir-akhirnya adalah penurunan kualitas. Kalau Borobudur misalnya tentu OUV-nya bisa berkurang misalnya. Kalau kita dengan sporadis ya, kalau tidak dengan kesadaran misalnya membangun hal-hal yang lebih cenderung yang mungkin di luar dari apa yang ya, dari pelindungannya apa yang disampaikan oleh Pak Sucoro. Jadi sekali lagi komunitas ya melalui tangan-tangan mereka. Tadi saya lihat pesertanya banyak mahasiswa juga ya, mereka-mereka ini anak-anak muda inilah. Mungkin mereka tidak hanya turun langsung, Mbak. Direktorat kami sekarang ada media baru ya, melalui kampanye itu ya, melalui media baru itu juga bisa ya. Apa namanya? Mereka melakukan pelestarian melalui animasi apa saja ya. Bahkan itu bagian terelakkan di masa sekarang untuk anak-anak muda gitu. Tentu hal itu yang kita harapkan ke depan. Itu Mbak Diana. Ya. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih Pak penyampaian tanggapan dari Pak Fitra atas pertanyaan dari Bu Nana atau Bu Diana. Saya lihat tadi ada satu peserta yang mungkin tidak menemukan tombolnya sehingga beliau mengambil-ambilkan tangan. Saya lihat tadi dari mahasiswa. Bisa dilihat jendilanya. Mohon maaf sebentar saya lihat kembali kemudian karena tampilan jendilanya belum penuh. Tadi saya lihat ada nama berikan tangan ya, karena mungkin beliau tidak menemukan tombolnya. Ini sekaligus menggenapkan ya, karena penanyanya supaya yang keempat ini genap, 2 profesional dan 2 pemuda, yang tadi Mas Erwin kita sebut sebagai pemuda, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi ini silakan Mbak Nurul Gamara menyampaikan pertanyaannya atau tanggapannya. Oh ya, terima kasih. Bisa didengar? Ya, silakan dilanjut Pak, bisa kita tanggap. Selamat siang, mohon izin Pak Fitra bertanya. Bagaimana kita sebagai arkeolog menjelaskan kepada masyarakat umum mengenai langkah atau strategi kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengerti bahwa ini identitas kita loh. Itu. Ya, jadi intinya bagaimana membuat bukan penjelasan arkeolog, tapi penjelasan yang mampu masyarakat umum mengerti. Ya, jadi bagaimana sudut pandangnya itu bisa dipahami oleh masyarakat, lebih seperti itu Mbak Nurul Gamara ya. Ya baik, terima kasih. Barangkali bisa ditanggapi secara langsung karena ini pertanyaan sepertinya ditujukan langsung kepada Pak Direktur. Ya. Untuk Pak Fitra. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Menurut saya mahasiswa arkeologi ya. Iya. Iya, terima kasih ya. Memang dalam pendekatan ke masyarakat tentu kita harus mempunyai cara-cara, trik-trik gitu ya. Salah satunya bisa melalui seni kalau menurut saya ya. Salah satu penyampaian bagaimana untuk arti penting, lalu kenapa ini harus kita lestarikan, pendekatan-pendekatan komunitas itu akan menjadi utama. Bahkan yang lebih lagi ada contoh baik sebetulnya harus kita sampaikan ya, tidak menggurui tapi ada contoh-contoh misalnya. Itu akan lebih sangat mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kita kadang-kadang kalau kita sampai dengan apalagi dengan bahasa-bahasa arkeologi atau bahasa sejarah yang sangat ilmiah, mereka akan bingung saja gitu. Tapi bagaimana pendekatan yang mungkin mereka sudah punya cara atau struktur ya untuk menyatakan itu tentu akan lebih mudah gitu ya. Misalnya kalau anak-anak muda sekarang tentu melalui pendekatan anak mudanya, misalnya melalui mereka membuat video-video pendek, lalu menyampaikan apa saja, silakan gitu ya. Kan ada beberapa guru sekolah yang pernah saya temui itu, mereka melombakan untuk pemahaman ke masyarakat itu membuat video pendek sebetulnya. Hanya cuma 5 menit gitu ya, anak sekolah, anak disuruh. Tapi tidak ditentukan apa, ada yang menyorot dari segi sampahnya, ada yang melihat orang coret-coretnya, ada yang melihat jual makanannya. Nah itu kan bagian-bagian menurut saya dalam rangka kita memberikan pengetahuan penyampaian kepada masyarakat. Lalu lebih penting lagi tentu di setiap tempat di mana cagar budaya itu berada tentu ada budaya atau ada tokoh-tokoh masyarakat. Lalu tentu pendekatan-pendekatan itu akan lebih mudah kita menyampaikannya kepada masyarakat. Jadi sekali lagi tentu
akan lebih mengena nanti kalau memberikan pemahaman ke masyarakat itu melalui contoh-contoh baik gitu yang sudah dilakukan oleh di beberapa tempat barangkali. Lalu kemudian tentu dengan strategi-strategi yang sesuai dengan lingkungan di mana masyarakat itu berada gitu ya. Kalau di kawasan perkotaan tentu pendekatan berbeda dengan di pedesaan gitu ya, tidak sama. Kalau itu peninggalannya Islam tentu akan beda pendekatannya dengan peninggalan Buddha gitu. Tentu hal-hal itu yang harus kita lakukan. Kenapa misalnya sekarang ini dalam penanganan warisan Buddha ini sudah multidimensi ilmu gitu ya. Kita menggunakan juga orang-orang yang kaitannya dengan marketing, kaitan psikologi massa, dalam rangka itu sebetulnya. Banyak anak muda sekarang, kurator-kurator seni atau apa, semestinya mereka yang akan kita pekerjakan ke depan untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu. Barangkali kita dari pemerintah punya keterbatasan untuk hal demikian, dan melalui anak-anak muda lah ke depan itu harapan kita bisa memberikan pemahaman apa yang saya sampaikan di atas tadi, atau yang disampaikan oleh Pak Nurul pada kita itu, atau yang disampaikan oleh Pak Sucoro juga. Tentu itu akan menjadi lebih baik gitu ya, daripada kita sifatnya itu mengguru ya. Menurut saya itu yang memang sudah banyak kita lakukan di waktu sekarang ini. Itu Mas Nahar. Ya. Terima kasih Pak Fitra. Jadi sudah cukup jelas dijelaskan ke Mbak Nurul tadi atas pertanyaannya. Ada beberapa yang saya sempat catat, yaitu bagaimana memberikan contoh-contoh yang baik, kemudian membuat media kreatif. Ini anak-anak muda kan saya pikir sangat hebat saat ini untuk membuat media-media kreatif, film, animasi, dan lain-lain. Kemudian juga memperhatikan hal-hal lain yang dari sudut pandang lain, beberapa hal kecilnya tidak harus pada fokus ke cagar budayanya, kemudian pelibatan tokoh yang cukup penting juga yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Baik Bapak sekalian, waktu berjalan sangat cepat, sudah 1 jam lebih. Saya ingin kembali menawarkan apakah masih ada yang akan disampaikan atau ditanyakan, dan juga mohon izin Pak Direktur, barangkali kalaupun masih ada yang ingin didiskusikan, mohon izin untuk memperpanjang sedikit waktunya. Jadi saya tawarkan kembali Bapak Ibu, silakan. Baik melambaikan tangan ataupun memencet tombol reaction tadi. Ya. Ada ya. Mana Mas? Bisa. Nek tombol reaction-nya bendi. Ya, barangkali kalau tidak ada yang menanggapi, kita akan membuka closing statement dari narasumber. Jadi nanti kami mohon Pak Sucoro maupun Pak Direktur untuk menyampaikan statement penutupnya sebelum kegiatan ini kita tutup bersama. Ya, baik Pak Coro, bisa memulai Pak untuk closing statement-nya. Monggo Pak Coro. Oke, terima kasih Mas Nahar. Dari Mbak Nana tadi betul ya, di penguatan identitas itu menjadi penting Pak Direktur. Saya pikir semua itu kita tidak bisa sendiri Mas Nahar. Jadi kita butuh bareng-bareng ya. UNESCO, Mbak Nana tadi sudah action-nya sudah luar biasa, bahkan akan sampai Bali dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana di kita sendiri, agar dari direktorat sendiri, masyarakatnya sendiri, ayo kita bareng-bareng dan ada satu rumusan konsep bareng, Mas Nahar. Saya pengen itu. Direktorat punya konsep sendiri. Seperti ini, Pak. Kita akan melakukan seperti ini, gitu. Kita masyarakat punya seperti ini. Melalui ruang seminar, sebetulnya kami setiap tahun itu ada ruang seminar, ya, itu untuk memutuskan, ya, untuk merumuskan konsep-konsep dari acara tradisi ruatan yang sudah ke-17, yang sudah ke-17 tahun itu untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, disitulah saya ingin sebetulnya misalkan Pak Fitra atau mungkin lewat Pak Tri atau mungkin lewat siapa lagi, monggo hadir di acara kami seminar, kemudian yuk kita rumuskan bareng. Mbak Nana ada di situ, yuk kita rumuskan bareng. Tahun 2021 ke depan, Borobudur mungkin kegiatan budaya seperti ini yang bisa kita lakukan. Ya, kira-kira usulan saya seperti itu saja, Mas Nahar. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Coro. Demikian closing statement dari Pak Coro dan harapan-harapan bahwa kedepannya ada beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Coro. Selanjutnya kepada Pak Fitra, kami mohon untuk statement penutupnya, Pak. Ya,
Terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Pak Sucoro, teman-teman sekalian atas hadir hari ini, terutama juga kepada teman-teman Borobudur yang melakukan kegiatan ini. Itu disupport juga oleh teman-teman UNESCO. Terakhir bagi saya, betapa pentingnya tanggung jawab bersama itu. Bagaimana caranya? Tentu penguatan masyarakat. Kenapa penguatan masyarakat jadi penting? Masyarakatlah memilih budaya itu, gitu. Jangan masyarakatlah yang punya. Jadi mereka yang kita kuatkan. Ketika itu kuat, mereka yang akan bela-belain lah bahasa orang Jakarta gitu ya. Apapun yang dilakukan terhadap kawasan itu. Jadi sekali lagi tema kita kali ini, tema Hari Peringatan Warisan Dunia ini jadi penting. Yang ketiga itu tanggung jawab bersama. Jadi sekali lagi tanggung jawab bersama itu tentu ada pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada swastanya. Bahwa peninggalan ini menjadi sangat penting untuk berbagai hal menurut saya. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama melakukan tanggung jawab bersama kita dalam pelestarian kebudayaan secara umum. Sekali lagi itu penguatan masyarakat jadi penting. Tentu metodenya bisa bermacam-macam. Kita tentu memberi perannya masing-masing. Pak Sucoro di bidang mananya, kita di bidang mananya. Bahkan strategi itu sudah diwujudkan dalam rencana yang kita ajukan ke Bappenas, apa yang harus dilakukan oleh negara dan apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Itu masalah yang terakhir dari saya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ada anak muda saya lihat tadi itu, yaitu memang kami sangat senang ini ya, mereka lah harapan kita ke depan dalam rangka pelestarian ini. Itu masalahnya. Ya, terima kasih yang telah menyampaikan statementnya. Selanjutnya terakhir tawarkan kembali kepada Pak Tri Hartono, apakah ada yang disampaikan? Monggo Pak Tri. Terima kasih Pak Nahar, Pak Fitra, Pak Coro, dan teman-teman dari UPD Kebudayaan, serta peserta diskusi semuanya. Misalnya pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat menarik. Sebenarnya ini pertemuan yang diskusi yang kedua, karena kemarin kita sudah melakukan diskusi tentang digital heritage, dan ini nanti akan menjadi titik tolak kegiatan-kegiatan lainnya di Balai Konservasi Borobudur, terutama dalam peringatan Hari Warisan Dunia. Dan nanti kita akan mencoba dengan momen-momen yang lainnya dengan menawarkan, yaitu pada Mei nanti ada 2 Mei ada Hari Pendidikan Nasional. Jadi nanti bagaimana nilai-nilai kebajikan dari Borobudur ini akan mengisi ruang pendidikan di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih dan matur nuwun semuanya. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Tri atas penyampaiannya sebagai penutup, dan Bapak Ibu sekalian, saya kira diskusi pada siang hari ini sudah selesai sesuai dengan waktu yang kita rencanakan, dan untuk rekaman dari diskusi kita ini yang akan disajikan melalui YouTube channel Balai Konservasi Borobudur, dan diskusi kita pada hari ini juga selain menggunakan media Zoom, kita juga menggunakan live Instagram, di mana teman-teman yang tidak terakomodasi di dalam media Zoom ini karena kita membatasi 100 peserta dan ternyata yang mendaftar luar biasa, sangat jauh dari yang kita targetkan. Oleh karena itu, sebagian yang tidak bisa bergabung bersama kita di Zoom Live ini tadi bersama-sama dengan kita mengikuti melalui live Instagram. Dan apabila Bapak Ibu menghendaki rekamannya, tadi saya sebutkan, bisa akan kami upload juga di YouTube Balai Konservasi Borobudur. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan pada diskusi pada kesempatan hari ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam melaksanakan diskusi ini banyak kesalahan maupun kekurangan, dan terima kasih sekali atas partisipasi aktifnya dan juga perhatiannya, dan sampai bertemu kembali pada diskusi-diskusi yang akan close. Kita tunjukkan tangan kita untuk close bersama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.